Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhayu Rifatul Fikriya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan makna kata. Makna kata ada beberapa jenis atau tipe makna. Setidaknya ada 25 jenis makna. Namun dalam materi ini saya akan menjelaskan beberapa saja. Makna kata yaitu ada 4. Yang pertama makna leksikal, yang kedua makna gramatikal, yang ketiga makna denotasi, dan yang keempat makna konotasi. Dan yang pertama saya akan menjelaskan makna leksikal. Leksikal berasal dari kata leksikon yang berarti kosakata. Satuan dari leksikon yaitu leksem. Leksem adalah satuan bentuk bahasa yang bermakna. Makna leksikal adalah makna unsur bahasa sebagai lambang benda. Peristiwa yang sesuai dengan referennya, makna leksikal mengacu pada konsep yang dapat diindrakan sehingga makna ini juga disebut makna konseptual. Ada contohnya yang pertama, kata tikus mengandung makna hewan pengerat yang menjadi hama bagi petani. Yang kedua, kata meja mengandung makna sebuah benda berbentuk datar dan biasa digunakan untuk berbagai keperluan. Yang kedua ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang didasarkan atas hubungan unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar. Misalnya, hubungan antara kata dengan kata lain, frasa ataupun klausa. Makna gramatikal dapat juga dikatakan sebagai makna yang timbul setelah adanya proses gramatikal, yaitu pembentukan kata. Makna ini dapat dipahami berdasarkan persamaan latar belakang ataupun kesepakatan. Contohnya, kata kambing bermakna hewan pemakan rumput yang mengembik. Namun, jika berubah menjadi kambing hitam, maka maknanya akan berubah, bukan lagi kambing yang berwarna hitam. Yang ketiga ada makna denotasi. Makna denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas hubungan lugas antara satuan bahasa dan wujud di luar bahasa. Makna ini biasanya dikenal dengan makna sebenarnya karena antara isi dengan konsepnya sama. Contohnya, kata kambing hitam bermakna kambing yang berwarna hitam. Dan yang terakhir, yang keempat, ada makna konotasi. Makna konotasi adalah pikiran antara konsep makna yang timbul karena adanya tautan dengan pengalaman pribadi. Makna ini dikenal dengan istilah makna kiasan. Artinya, makna kata tidak sesuai dengan apa yang tertuang. Contohnya, kata meja hijau bukan berarti meja yang berwarna hijau, melainkan istilah dari pengadilan. Sekian materi makna kata dari saya. Selanjutnya ada materi hubungan antar makna yang dilanjut dengan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Marlina, berasal dari kelompok 3. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Alhayu telah menyampaikan materi tentang makna kata. Baiklah, saya di sini bakalan menyampaikan materi tentang hubungan antara makna dan sinonim. Langsung saja ke materi hubungan antara makna. Setiap kata dalam tiap-tiap bahasa mempunyai hubungan, baik itu hubungan persamaan ataupun perlawanan. Hal itu karena budaya Indonesia yang mengendapkan nilai rasa. Seperti istilah untuk orang yang meninggal dunia, ada istilah meninggal, wafat, tewas, gugup, dan sebagainya. Begitu juga dalam bahasa Indonesia. Masing-masing kata dapat dihubungkan berdasarkan persamaan ataupun perlawanan makna, penulisan, penuturan, sifat, dan sebagainya. Hubungan antara makna dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 6 jenis, antara lain A. Sinonim. Sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu syan yang berarti dengan dan anoma yang berarti nama. Sinonim adalah kata yang mempunyai persamaan makna. Contohnya, kata mati, mampus, tewas, gugur, wafat, makat, tutup usia, dan meninggal dunia mempunyai makna yang sama. Cara mencari sinonim salah satunya yaitu dengan membuat kalimat kemudian mengganti kata yang dimaksud dengan kata lain tanpa mengubah makna. Contoh, yang pertama, matahari terbit di ufuk timur. Yang kedua, matahari keluar di ufuk timur. Kata terbit dan keluar bersinonim karena maknanya sama. Meskipun
Dikatakan sinonim merupakan persamaan makna kata, apakah kata yang bersinonim tersebut sebenarnya makna sama satu sama lain? Verhaar dalam CR 2018-83 menjelaskan bahwa sinonim merupakan ungkapan baik berupa fakta, frasa, bahkan kalimat yang maknanya kurang lebih sama. Artinya, kata yang bersinonim memiliki persamaan makna yang tidak mutlak. Persamaan tersebut terdapat pada informasi yang disampaikannya. Kata mati bersinonim dengan tewas dan juga wafat. Namun, ketiganya tidak bisa dipertukarkan dalam konteks pemakaian. Contohnya, yang pertama, tikus itu mati diracun. Yang kedua, pengendara motor itu tewas tertabrak kereta api. Ketiga, istrinya Pak Karyo wafat. Selanjutnya, kita tukar penggunaan kata mati, tewas, dan wafat. Yang pertama, tikus itu meninggal dunia diracun. Yang kedua, pengendara motor itu wafat tertabrak kereta api. Ketiga, istrinya Pak Karyo tewas. Berdasarkan contoh di atas, merupakan bukti bahwa kata yang bersinonim tersebut memiliki persamaan yang tidak mutlak, melainkan hampir sama, terdapat bagian kecil yang membuat berbeda. Begitu juga pada kata mudik dan pulang kampung. Keduanya memiliki makna yang hampir mirip. Tidak ada kosakata dalam bahasa yang memiliki makna yang sama persis. Kehadiran kosakata baru berfungsi untuk menjelaskan konsep yang tidak tercakup dalam kosakata sebelumnya. Pulang kampung memiliki makna pulang atau kembali ke kampung halaman untuk waktu yang lama. Frasa pulang kampung sudah digunakan sejak lama. Berbeda dengan kata mudik yang baru dipakai pada tahun 1970-an untuk mendanai konsep pulang kampung dengan tujuan silaturahmi. Kata yang saling bersinonim bersifat dua arah. Contohnya, kata bunga dengan kata kembang. Keduanya saling bersinonim, baik bunga dengan kembang atau kembang dengan bunga. Sinonim dibagi menjadi 5 kategori, yakni sinonim secara morfem, sinonim secara kata, sinonim secara kata dengan frasa, sinonim secara frasa, dan sinonim secara kalimat. Sinonim secara morfem misalnya terdapat pada kata saya dan ku. Contohnya, yang pertama, buku ini milik saya. Yang kedua, buku ini milikku. Sinonim secara kata, misalnya kata mati dengan wafat. Keduanya memiliki makna yang sama, yakni kehidupannya berakhir. Namun, hanya berbeda dalam hal penempatannya. Mati merupakan bentuk umum, sedangkan wafat bentuk khusus. Sinonim secara kata dengan frasa, misalnya kata meninggal dengan tutup usia. Sinonim secara frasa, misalnya pada frasa ayah ibu dengan orang tua. Sedangkan sinonim secara kalimat, misalnya pada kalimat Wati memetik bunga dengan bunga dipetik Wati. Sekian materi dari saya, hubungan antara makna dan sinonim. Selanjutnya ada materi hubungan antara makna dan antonim yang akan dilanjutkan oleh Kak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana dari kelompok 3. Nah, pada bagian ini saya ingin mempresentasikan yaitu tentang antonim. Antonim ini berasal dari kata arti yang berarti berlawanan dan onoma yang berarti nama. Antonim ini adalah kata yang maknanya berlawanan, contohnya kata tinggi dengan rendah, cantik dengan jelek, dan sebagainya. Antonim ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada antonim mutlak, antonim kutub, antonim hubungan, antonim tingkat, dan terakhir antonim menjemuk. Nah, antonim mutlak ini yaitu perlawanan makna kata yang bersifat mutlak. Nah, antonim kutub itu yaitu perlawanan makna kata yang tidak gradasi. Dan 3 itu ada antonim hubungan. Antonim hubungan itu perlawanan makna kata yang bersifat relasional. Yang keempat ini ada antonim tingkat, yaitu antonim tingkat ini perlawanan makna kata yang bersifat hierarkial, ada tingkatan atau jenjang sehingga tidak bersifat mutlak. Yang kelima ada antonim menjemuk. Antonim menjemuk yaitu perlawanan makna kata yang memiliki banyak kemungkinan, contohnya antonim kata berdiri. Nah, antonim kata berdiri ini belum tentu kata duduk, bisa jongkok, tidur, kuda-kuda, rebahan, dan sebagainya. Nah, yang C ini ada hanomin. Hanomin ini adalah kata yang mempunyai persamaan
dalam hal penulisan dan peralatan, namun maknanya berbeda. Contohnya kata bisa yang bermakna dapat dan juga bermakna racun. Dan D, ada homofon. Homofon ini adalah kata yang mempunyai persamaan dalam hal pelafalan, namun makna dan penulisannya berbeda. Contohnya, keduanya beda dalam hal penulisan, namun pelafalan dan maknanya berbeda. Dan ada E, yaitu hemograf. Hemograf ini adalah kata yang mempunyai persamaan dalam hal penulisan, namun dari segi makna dan penuturan berbeda. Contohnya kata apel dan apel pada kalimat Pak Bupati memakai apel sebelum memulai apel pagi. Dan F yang terakhir ada polisemi. Itu polisemi ini adalah satuan bahasa yang mempunyai beragam makna. Satuan bahasa berarti bisa berupa kata ataupun frasa. Contohnya kata kepala yang bisa bermakna kepala sekolah, kepala manusia, dan kepala cabang atau sebagainya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Karina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Rifani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan makna. Perubahan makna. Makna yang terkandung dalam makna kata dapat berubah setiap saat. Perubahan itu terjadi karena beragam faktor, seperti perkembangan ilmu teknologi, perkembangan sosial budaya, perbedaan bidang pemakaian, perbedaan tanggapan, proses gramatikal, dan sebagainya. Berikut ini adalah perubahan makna kata. Di antaranya, yang pertama itu ada generalisasi. Generalisasi adalah kata yang maknanya sekarang menjadi lebih luas jika dibandingkan dengan makna terdahulunya. Contohnya, kata bapak. Dahulu kata bapak hanya ditujukan kepada orang tua kandung yang berjenis kelamin laki-laki. Namun, sekarang dapat pula ditujukan untuk laki-laki yang usianya lebih tua atau yang dianggap tua. Selain bapak, umumnya kata ganti untuk hubungan kekerabatan juga mengalami perluasan makna atau generalisasi seperti ibu, kakak, adik, paman, bibi, dan sebagainya. Yang kedua itu ada spesialisasi. Spesialisasi adalah kata yang mengalami penyempitan makna. Artinya makna sekarang lebih sempit dibandingkan sebelumnya. Contohnya itu kata madrasah. Dahulu merupakan sebutan sekolah. Sekarang madrasah hanya untuk sekolah Islam yang di bawah naungan Departemen Agama. Contohnya itu madrasah ibtidaiyah, madrasah diniyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada ameliorasi. Ameliorasi adalah kata yang maknanya mempunyai nilai rasa lebih tinggi. Selain itu juga lebih santun jika digunakan, karena menghargai orang lain. Contohnya itu suami, istri, hamil, wanita, dan sebagainya. Yang keempat ada peorasi. Peorasi adalah kata yang mempunyai nilai rasa lebih rendah. Kata ini hanya ditujukan untuk kalangan tertentu atau ragam bahasa non-formal. Contohnya itu laki, bini, bunting, perempuan, dan sebagainya. Yang kelima ada sinestesia. Sinestesia adalah kelompok kata yang melibatkan dua penginderaan. Kelompok kata berarti bisa berupa frasa, klausa, ataupun kalimat. Fungsinya adalah untuk memperindah bahasa itu sendiri. Contohnya, suaranya pedas. Suara menggunakan indera pendengaran, sedangkan pedas menggunakan indera pengecap. Yang keenam ada asosiasi. Asosiasi adalah kata yang meminjam atau menaut istilah lain untuk menyamarkan maknanya. Contoh yang pertama kata amplop dan kata rokok untuk istilah suap. Yang kedua kata benalu dan parasit untuk istilah orang yang suka menumpang atau memanfaatkan orang lain. Yang ketiga itu kata tikus untuk menyebutkan koruptor. Ya, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kak Didi Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Didit Yuda Prawira Wicaksana. Terima kasih untuk Karina yang sudah menjelaskan tentang yang namanya perubahan makna. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya definisi.
Definisi menurut KBBI adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan. Sedangkan pengertian definisi dari segi linguistik yaitu suatu batasan atau arti yang mengungkapkan makna, keterangan, ataupun ciri-ciri. Ada pula yang namanya jenis-jenis definisi. Jenis-jenis definisi yang pertama itu ada yang namanya definisi nomina. Definisi nomina ini biasanya disebut dengan definisi singkat. Definisi singkat dibagi menjadi 3, yakni sinonim, terjemahan, dan asal-usul atau etimologi. Contoh definisi nomina yang termasuk dalam sinonim itu seperti manusia adalah orang. Sedangkan yang termasuk ke dalam terjemahan itu seperti manusia adalah insan. Dan ada pula yang termasuk dalam etimologi itu seperti manusia berasal dari tanah. Yang kedua ada yang namanya definisi formal. Definisi formal itu seperti atau biasanya kita sebut definisi logis. Definisi ini mencakup 3 aspek yakni kelas, genus, dan pembeda. Contoh definisi formal ada seperti kalimat berikut, yaitu manusia adalah makhluk hidup yang berakal. Kalau kita lihat kata dari kalimat tersebut, kata makhluk itu termasuk aspek kelas, sedangkan kata hidup itu termasuk dalam aspek genus. Sedangkan yang kata berakal itu termasuk ke dalam aspek pembeda. Lalu yang ketiga ada yang namanya definisi luas atau ensiklopedia. Definisi luas merupakan definisi yang termuat dalam ensiklopedia. Definisi ini mencakup seluruh aspek, artinya definisi ini merupakan definisi terlengkap karena memuat definisi domina dan formal. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3 tentang materi makna. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.